الصلاة والدعاء ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرار وأنوار وعلومهم ويعيد علينا من بركات ونفحات في الدين والدنيا والآخرة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahda wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa syarrif ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rzuqna fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati para pimpinan, pengurus, ketua, anggota Majelis Ta'lim Kerukunan Bugis Bitung, ibu-ibu yang alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, demikian pula salawat dan salam. Tentunya kita haturkan pula kehadiran Nabi yang mulia, Nabi yang tercinta, baginda Rasulullah SAW. Ibu-ibu yang saya hormati, materi kita pada hari ini berkaitan dengan yang sering bahkan ada kadang-kadang terjadi tapi kita tidak sadar bahwa itu sudah terjadi. Apa itu? Yang berkaitan dengan hukum-hukum talak. Ini kenapa saya bawa materi tentang talak? Karena sering masuk di WA, masuk di Messenger sama saya pertanyaan-pertanyaan dari kaum hawa yang berkaitan dengan ada saya begini-begini Ustadz, ada suami saya begini-begini Ustadz, ada saya lagi sama suami begini-begini Ustadz. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa saya jawab melalui WA atau Messenger, tapi itu person to person, dari satu orang ke orang. Tapi dengan adanya kesempatan ini, maka ini mungkin bisa menjadi perhatian kita semua. Karena ada yang dihukumkan sudah jatuh talak, tapi dianggap biasa-biasa saja. Contoh, zihar. Zihar itu artinya menganggap istri itu sama dengan orang tua kita, sama seperti ibu. Lagi nonton, istri tidur di pangkuan suami, kemudian suami belai-belai rambutnya si istri, tiba-tiba keluar kata-kata cinta. Mami, ya papi, Umi, Abi, ya, apa ucapannya? Umi, mama rambut ini persis seperti rambutnya ibu saya. Sudah zihar namanya. Tidak boleh lagi ditiduri dan digauli. Kenapa begitu? Nah, inilah Majelis Ta'lim. Zihar namanya. Ini kadang terjadi tapi kita tidak sadar. Ya. Jadi bagaimana? Mau lanjutkan atau mau ganti materi lain? Iya, baru dipancing. Pertama, apa yang dimaksud dengan talak? Menurut bahasa, talak itu artinya dalam bahasa Arab disebut dengan al-itlaq. Al-itlaq itu artinya melepas. Ya. Ibu-ibu mengambil dari mic ini baterainya, waktu dicopot itu namanya itlaq, melepas. Melepas bagian daripada mic ini. Bisa dipahami ini? Itu arti menurut bahasa. Menurut agama, perhatikan, talak itu adalah melepas atau terputusnya hubungan suami istri menurut syariat Islam. Menurut syariat Islam, itu yang dimaksud dengan talak menurut agama.
Kemudian, apa hukum asalnya? Hukum asli daripada talak itu. Hukum aslinya ada al-mamnu'. Apa itu mamnu'? Terlarang. Tingkat terlarangnya ini dihukumkan dengan hukum makruh. Tanzih namanya. Makruh itu ada dua ya. Jadi ada yang disebut dengan makruh biasa dan ada makruh yang hampir mendekati haram. Apa namanya? Makruh tanzih namanya. Bisa dipahami nih, Bu? Nah, hukum mentalak ini hanya ada pada laki-laki. Tidak ada pada hak perempuan mentalak suami. Adil tidak? Jawab jujur. Adil tidak? Yang boleh menceraikan istri hanya suami. Adil tidak? Ya, karena ibu baru belajar talak, belum belajar macam-macam talak. Ya, ada namanya talak khiyari, di mana seorang perempuan boleh memilih masih mau dengan suami atau pisah. Talak khiyari namanya. Ada juga namanya khulu, yaitu apa? Si perempuan mengadu kepada hakam, kemudian dengan pertimbangan-pertimbangan menurut syariat, maka jatuhlah talak kepada istri. Artinya si istri berlepas diri dari suami dengan catatan kembalikan maharnya. Ya kan? Jadi macam-macam. Jadi yang pertama, talak itu ada kepada suami. Sedangkan yang kepada istri lebih. Tapi bukan talak namanya. Ya, bisa dipahami nih ya. Jadi sebenarnya ini yang tidak populer. Yang populer talak. Padahal yang justru yang menjadi hak dan milik kaum perempuan itu yang tidak dipelajari di majlis-majlis taklim. Yang ada cuma belajar kumpul doi, cabulot, keluar arisan. Minta maaf, ini sering di mana-mana saya selalu bilang begitu, Ibu. Kalau mau belajar, belajarlah agama. Kenapa? Dengan kita belajar agama, jadi kita jadi tahu ternyata selama ini saya banyak salahnya. Ternyata selama ini saya sudah ada yang betul. Menurut apa? Menurut agama dan syariat. Bisa dipahami nih, Bu? Berikut. Talak yang dipaksa tidak sah hukumnya. Contoh, kau nak, kalau mama lihat kau kayaknya begini. Kalau tahu begini, tidak jadi ku kasihkan kau dengan dia. Dipaksa ini anak untuk pisah. Tidak sah talak karena dipaksa. Bisa dipahami ini? Berikut. Talak orang yang mabuk. Waktu dia mabuk, teler, ingin humbaloi itu, ku ceraikan kau, pisah sama kau, dan sebagainya. Kalimat-kalimat ini bila dikeluarkan dan diucapkan oleh orang yang mabuk, hukumnya apa? Jadi sah talaknya. Sah. Karena mabuk itu dia sendiri yang menghilangkan akalnya. Beda dengan orang gila. Kalau asli itu kuasa Allah. Tapi kalau yang ini tidak, nah pilih sendiri. Bisa dipaham? Jadi kalau orang gila yang cap talak tidak sah, dan tidak ada juga ibu-ibu yang mau kawin dengan orang gila. Jadi untuk apa ditalak? Bisa dipahami, Bu? Kemudian talak orang yang main-main, hukumnya sah. Nabi mengatakan begini, perhatikan hadis Rasul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 yang bila kau serius sah, dan bila kau main-main pun sah. Ada 3 kata Nabi. Yang bila kau serius sah, kau juga pakai main-main sah. Apa itu? An-nikah.
nikah. Jangan main-main. Di sinetron itu orang tidak tahu itu hukum. Kadang-kadang cuma karena mau suka di sinetron sudah akad nikah. Betul tidak? Itu sah. Kau ibu-ibu, dede baik cantik na gagah na. Coba memuji-muji sesuatu yang Allah jadikan sah. 3. Yang pertama, an-nikah, perkawinan. Yang kedua, at-talaq. Talak kalau main-main sah. Tidak ji Ustaz, saya coba-coba ji. Sah. Sekalipun acting, Nabi bilang. Bukan saya yang bilang. Ini perbedaannya Mahmud Qasim dengan Nabi Muhammad. Ya? Apa Nabi bilang? Salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. 3 hal yang bila kau serius menjadi sah, dan bila kau main-main pun menjadi sah. Pertama, an-nikah. Yang kedua, at-talaq. Yang ketiga, war-ruj'ah, yaitu apa? Rujuk. Bisa dipahami ini? Kemudian kembali kepada soal talak tadi. Ustadz, bagaimana dengan ada laki-laki suka kawin-kawin, habis nak kawin ini tidak suka lagi cerai, dia kawin lagi, habis itu tidak suka lagi cerai, dia kawin lagi. Kenapa? Dia mempunyai hak talak sehingga dia main-mainkan talak itu. Kan ada begitu, karena hawa nafsu. Apa kata Nabi? Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, la'anallahu kulla dzawwaqin mitlaq. Allah melaknat laki-laki yang suka mencicipi wanita kemudian dia ceraikan. Dia kawini, habis itu dia cari gara-gara, cari alasan, bisa kawin lagi. Bedakan ibu yang kawin-kawin dengan yang poligami. Yang poligami, istri tidak boleh menyuruh, memaksa suami untuk menceraikan madunya yang lain. Haram hukumnya. Atau seorang wanita meminta kepada laki-laki supaya ceraikan istrinya, sesudah itu saya kawini. Tidak boleh, haram hukumnya. Bisa dipaham? Nah, berikut. Wanita yang boleh ditalak. Nah, ini wanita-wanita yang boleh ditalak. Pertama, istri sah. Istri sah. Apa itu istri sah? Istri yang dinikahi sesuai syariat. Itu yang pertama. Yang kedua, istri dalam masa iddah raj'i. Artinya iddah raj'i di sini artinya si suami boleh kembali lagi kepada istri tanpa harus sepersetujuan istri. Misalnya begini, saya ceraikan kau, satu kali ucapan, oke? Maka jatuhlah talak 1 suami kepada istrinya. Si istri dia menunggu masa iddah 3 bulan 10 hari. Selama belum mencapai 3 bulan 10 hari, suami bisa kembali kapan saja kepada istrinya tanpa perlu nikah lagi. Walaupun istri menolak. Karena apa? Karena talak raj'i itu artinya talak yang masih ada hubungan suami istri. Suami boleh balik. Saya tidak kusuka lagi kau, begini, itu urusan lain. Tapi hak suami tetap ada untuk kembali. Tapi kalau sudah lewat masa iddah, maka si perempuan sudah boleh dilamar oleh laki-laki lain. Karena apa? Yang suaminya tadi itu sudah jadi mantan. Berarti si perempuan sudah punya hak dinikahi dan dilamar oleh laki-laki selain mantan suaminya. Bisa dipahami ini, Bu? Serius sekali nih ibu-ibu punya muka saya lihat ini kalau bicara talak-talak ini.
Jangan dulu emosi, tenang. Wanita yang boleh ditalak termasuk yang pisah ranjang. Pokoknya mulai malam ini kau jangan tidur lagi dengan saya. Misalnya contoh, ya ambil selimut, ambil bantal, kasih suaminya. Kau tidur di sofa. Ya, kau sering kan ada juga yang begitu toh? Kalau lagi baku bombe, toh baku bombe berat ini, yang bukan yang sedang-sedang, lagi baku bombe. Anu begini, ini sarung, ini bantal, kau pergi tidur mau kau di luar. Ya, ada juga yang begitu di sini, Bu. Di sini tidak ada, tapi kalau mau dicari, wallahu alam bisawab. Bisa dipahami nih? Itu suami boleh mentalak istrinya yang seperti itu. Hukumnya boleh wanita itu ditalak. Kan sudah dibilang, jangan main-main soal kawin, soal talak dan soal rujuk. 3 hal ini. Kemudian wanita yang tidak dapat ditalak. Nah, ada juga wanita yang tidak bisa ditalak. Siapa itu? Wanita yang difasak. Yang difasak itu artinya ini perempuan sudah kawin, tidak dia tahu ini laki-laki ini ada penyakit. Bisa? Ternyata kodong lemah syahwat. Ini contoh. Kan biasa itu kadang terjadi ya. Mudah-mudahan tidak terjadi di sini, di luar. Nah, wanita ini tidak usah ditalak. Tidak bisa ditalak. Kenapa? Karena tidak dituduh. Jadi talak itu, ini talak, tidak boleh dijatuhkan kepada wanita yang sedang haid dan nifas. Jadi kalau talak itu, kalau suami mau kasih jatuh, kalau pas istri lagi haid, dia bilang, pokoknya hari ini saya ceraikan kau. Tidak sah talaknya. Atau lagi sedang nifas, habis melahirkan, suaminya emosi marah, pokoknya kau saya ceraikan. Tidak sah. Betul? Pahami? Bagaimana dengan wanita yang sedang hamil? Boleh, sah. Karena sudah ditahu siapa punya anak itu. Betul tidak? Masa tetangga punya? Bajiki. Bisa dipahami, Ibu? Nah, yang berikut, wanita yang belum ditiduri. Saya kawin dengan suatu perempuan, tapi tidak sempat saya bergaul dengan perempuan itu. Kemudian saya kasih jatuh talak, tidak sah talaknya. Karena syarat talak itu harus wanita yang sudah kita nikahi secara sah dan sudah sempat tidur bersama. Baru talak itu sah. Bisa dipahami? Nah, ada juga di kampung, di daerah-daerah tertentu, anak gadisnya yang belum akil balik dikasih kawin. Dengan catatan jangan dulu tidur. Kan begitu. Nanti setelah haid, setelah sudah akil balik, baru boleh bersama suaminya. Ternyata waktu dia akil balik, dia sadar, tidak kusuka ini laki-laki ini. Nah, itu hak ikhtiari namanya, hak memilih si perempuan. Dibolehkan dia minta untuk diceraikan dengan suami yang menikah dia tadi itu. Saya dipahami nih, Bu? Berikut. Wanita yang tidak dapat ditalak yaitu wanita yang tidak dinikahi. Tidak pernah kawin, baru dia mau talak. Apanya mau ditalak? Jangan ibu bilang begitu. Kumpul kebo. Saya baku piara dengan dia. Baru saya jengkel. Pokoknya hari ini saya talak kau. Tidak pernah kawin toh? Tidak sah talaknya karena tidak pernah nikah.
tapi sudah pernahkah sering? Bisa dipahami nih Bu? Jadi harus dipaham betul ini syariat Islam. Biar kita sebagai wanita tahu hak-hak kita, tahu juga apa kewajiban kita, dan tahu juga apa yang mesti kita lakukan. Berikut, wanita yang tidak boleh ditalak atau tidak dapat ditalak, yaitu wanita yang sudah habis masa iddahnya. Sekarang sudah lewat masa iddah, saya sudah talak toh. Pokoknya saya jatuhkan kau talak 1. Lewat masa iddah 3 bulan 10 hari. Oke? Sudah lewat. Tidak usah jatuhkan talak. Dengan lewatnya itu sudah jatuh memang talak. Karena si perempuan boleh dinikahi oleh laki-laki lain. Tapi kalau selama masa iddah, tidak boleh dan haram hukumnya menerima lamaran laki-laki lain. Karena kalau dia terima sebelum lewat masa iddah, masa tunggu, maka ketika terjadi hubungan suami istri pada perkawinan kedua, kemudian hamil, tidak ditahu bibit siapa yang tinggal di rahim si perempuan. Bisa saja bibit suami yang mantan atau suami yang kedua. Makanya Quran katakan, biarkan 3 kali haid dan 3 kali suci, atau 3 kali suci 4 kali haid. Apa itu? Begini. Tidak boleh jatuhkan talak pada waktu istri dalam keadaan haid. Berarti harus suci. Suci. Saya jatuhkan kau talak, sah. Oke? Sah. Nah, berarti kalau dipahami dengan 3 kali haid, berarti tunggu. Ini kan suci kan? Sudah cerai, sudah tidak sama-sama lagi, sudah talak ya. Nah, berarti tunggu wanita ini haid. Waktu wanita ini haid, berarti sudah haid pertama. Sudah berapa kali haid, berapa kali suci? 1 kali suci, 1 kali haid. Kan waktu ditalak suci. Masuk masa haid, sudah 1 kali. 1 kali suci, 1 kali haid. Baru masuk lagi suci. Sudah berapa kali? 2 kali suci, 1 kali haid. Tunggu lagi. Haid sudah berapa? Sudah 2 kali suci, 2 kali haid. Sedangkan yang dimaksud 3 kali suci. Nah, berarti haid lagi, baru tunggu dia suci. Sesudah suci yang keempat, itulah maka ditambah 10 hari untuk jaga-jaga. Jangan sampai ada bibit yang kebal. Karena ada bibit laki-laki yang kuat, dia bisa bertahan lebih daripada 3 bulan. Maka Allah yang menciptakan, Allah katakan tambah 10 hari supaya rahimnya benar-benar bersih dari bibit suami yang pertama. Itu hikmahnya, Ibu. Wanita yang sudah tidak haid, ya, menopause ya. Tidak. Kan belum buka pertanyaan. Jadi saya belum jawab. Kita komitmen. Iya, sama-sama juga. Saya juga tidak sadar bicara tadi juga. Bisa dipahami nih, Bu? Bisa. Oke, kita lanjut. Cara terjadinya cerai. Nah, ini cara terjadinya cerai. Bagaimana sampai itu perceraian bisa terjadi? Pertama, dengan kalimat talak. Dia harus ucapkan dengan kalimat talak. Si laki-laki harus ucapkan, aku ceraikan, aku lepaskan. Itu kalimat-kalimat talak namanya. Dan ulama mengatakan laki-laki boleh mentalak istrinya tanpa ada saksi. Karena talak itu hak laki-laki. Satu-satunya saksi adalah istrinya sendiri yang mendengar dan melihat langsung ucapan talak. Kadang suami tidak paham, tapi suami paham, suami bilang tidak boleh lagi. Kita sama-sama. Kenapa? Karena kau sudah mengucapkan kalimat talak sama saya. Iya toh? Kadang kan begitu, ada suami tidak paham.
Tapi istri paham bahwa kalimat talak bukan kalimat dipakai main-main atau apalagi coba-coba. Nah ini. Berikut. Atau lagi suaminya tahu, istrinya tidak tahu. Suami ucapkan talak. Satu. Tak pada waktu suci. Istrinya tidak tahu. Istrinya anggap masih bisa sama-sama lagi. Bisa dipahami? Jadi ketika jatuh talak sudah tidak bisa lagi sama-sama ibu. Kecuali si suami sudah reda emosinya, sudah mengerti dan maksud mengapa terjadi perselisihan, kemudian suami bilang, tidak, saya mau langsung kembali dengan istri saya. Ya, dia langsung panggil istrinya, sama-sama tidur. Selama belum lewat masa iddah, itu boleh dan haknya suami untuk kembali. Itu namanya talak raj'i. Talak apa ibu? Talak kembali namanya, talak raj'i. Berikut. Bisa terjadi perceraian bila dengan kalimat sindiran. Suami menyindir. Pulang kau sama mamaknu. Ini sindiran. Bisa terjadi perceraian, jatuh talak. Berikut. Dengan ucapan haram istrinya ditiduri kecuali ia membayar kafarat. Ketika dia melakukan perbuatan itu, sindiran atau talak, kemudian dia sadar, astagfirullah, saya ini cuma main-main. Cuma main-main. Maka boleh dia kembali kepada istrinya, tapi baru harus bayar kafarah. Apa itu bayar kafarah? Yang bayar kafarah itu suaminya. Yaitu apa? Kalau bisa ada budak, membebaskan 1 orang budak. Kalau tidak ada budak, memberi makan 10 orang. Kalau tidak bisa memberi makan 10 orang, dia berpuasa 3 hari berturut-turut. Itu kafarat sumpah perceraian. Bisa dipahami nih? Bisa. Berikut. Bersumpah demi Allah bila kau begini. Pokoknya kalau sampai kau anakmu tidak lulus sarjana, pisah sama kau. Kadang-kadang begitu lah. Saking maunya ucapan itu keluar. Suami bayar kafarat kalau mau sama-sama dengan istrinya lagi. Bisa dipahami nih bu? Berikut. Talak tapi dengan surat. Dia ada di rantau. Kasih tinggal ibu-ibu, si wanita dalam keadaan sendirian di kampung. Tahu-tahu sukses di luar, contoh. Tidak mau lagi yang di kampung, mau lagi yang di sana. Dia tulis surat. Dia tujukan syaratnya. Surat itu harus jelas alamatnya dan jelas nama istrinya. Alamat ini, kelurahan ini, nomor rumah sekian. Ya. Nama fulana binti fulan. Aku ceraikan engkau. Kalimat talak dia ucapkan, maka hukumnya sah. Tunggu dulu, baru talak-talak ini suami punya ini, yang ibu-ibu punya belum. Ya nanti sebentar ibu saya sudah jelaskan, nanti ibu bilang begini, untung jadi perempuan, karena belum dijelaskan semua. Ini kan satu-satu ibu. Kalau satu kaligus tidak cukup waktu. Nah, berikut. Talak yang dijatuhkan melalui isyarat karena orang boboy, bisu. Sah. Karena dipahami isyaratnya. Ini suami ini tidak apa kalau orang Bugis bilang kalau tidak bisa bicara itu. Nah, itu. Oh, dia minta pisah. Jatuh sah talak. Bisa dipahami nih? Talak melalui orang utusan. Saya suruh temanku, kau datangi istriku.
Hah? Kemudian ucapkan kalimat talak. Suami menyebut. Ini orang datang ke istri Sunni itu ada dibahagi beberapa macam talak. Ada disebut dengan khulu'. Khulu' itu artinya si istri karena suaminya ini suka pukul, suka marah-marah, suka zalimi secara fisik maupun secara batin, tidak diberi nafkah batin, tidak diberi nafkah lahir. Kan ada itu dalam siga ta'liq, 3 bulan berturut-turut tidak beri nafkah batin, nafkah lahir, maka jatuhlah talak satu saya kepada si istri. Itu hak talak suami. Tapi selain itu, si perempuan dia bisa mengadu kepada hakam dan memberikan bukti-bukti bahwa suaminya tidak memenuhi hak-haknya, maka si istri boleh meminta supaya ia dipisahkan dengan suaminya, dengan catatan si istri mengembalikan mahar yang pernah dia terima kepada si suami. Maka merugi bila mahar seperangkat alat sholat. Jadi mahar itu harus tinggi. Bayangkan kalau ibu seperangkat alat sholat, terjadi hal seperti itu, ibu punya nilai seperangkat sejadah dan mukenah. Tapi coba kalau sebidang tanah, sepetak rumah, betul tidak? Ketika mahar ini dijadikan, maka saat terjadi khulu', si istri ini sudah mengembalikan haknya kepada suami, tapi dia sudah memanfaatkan bertahun-tahun apa yang pernah diberikan. Dan tidak boleh suami meminta lagi mahar yang pernah diberikan. Faham ini Bu? Untung siapa? Nah, jangan dulu marah-marah ketika bicara talak, kan ada macam-macam. Kemudian talak fasakh tadi itu, yaitu si perempuan dapati ternyata istrinya bla 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 bla, suaminya begini, ya tak? Oh ternyata suamiku itu setelah ku tahu, ternyata itu bukan selingkuh, itu talak li'an namanya. Talak li'an itu suami menuduh istri berzina atau istri menuduh suami berzina, maka namanya mula'anah, saling melaknat. Maka suami ini Pak Ustadz, ini istriku, ini saya dapati begini. Tidak ada saksi. Si istri juga bilang, oh tidak, itu tidak betul, itu bohong. Saling menuduh dan saling mengingkari. Suami mengatakan istri berzina, selingkuh, istri bilang tidak, berarti tidak ada keputusan. Maka dibawalah di pengadilan. Saat hakim melihat tidak ada yang mau mengaku mana yang bohong, mana yang benar, maka terjadi mula'anah. Apa itu? Allah katakan, ucapkan wahai suami 4 kali sumpah, dan yang kelima kau katakan, bila aku dusta tuduhanku ini kepada istriku, semoga Allah melaknatku. Jadi dia menyebutkan 4 kali sumpah. Wallahi wa billahi wa tallahi wallahi. 4 kali kan? Yang kelima kata Allah dalam Al-Quran, ucapkan, seandainya saya punya tuduhan ini dusta kepada istriku, maka laknat Allah akan datang kepada aku. Si istri juga begitu. Dia bersumpah 4 kali, yang kelima dia berkata, seandainya tuduhan itu benar, maka laknat Allah bagiku. Bisa dipaham? Itu namanya talak li'an namanya. Kemudian ada namanya zihar, menganggap punggung atau bagian tubuh istri sama seperti bagian tubuh ibu. Pegang-pegang punggungnya, pegang-pegang betisnya, itu istri. Betis ini ku ingat mamaku sama sekali sama dengan betisnya. Zihar. Tidak boleh mempersamakan bagian tubuh istri
sama dengan bagian tubuh ibu kandung. Karena itu dihukumkan sama dengan saat itu kita tidur dengan ibu kandung sendiri. Bisa dipahami ini, Bu? Oke. Saya pikir cukup. Masih ada waktu untuk bertanya. Silahkan. Ibu-ibu bagi yang bertanya, dan saya rasa Ustadz banyak pertanyaan ini karena ini masalah talak. Kalau tidak ditanya, tidak. Saya mau bertanya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dalam rumah tangga itu kan pasti ada ujian-ujian seperti itu. Sedang kalau pertengkar itu mungkin itu biasa, tapi ada suami yang ringan sekali mengucapkan talak ketika marah. Nah, bagaimana ketika suami mengucapkan talak itu ketika marah? Artinya, wallahu a'lam, suami itu sadar atau tidak? Karena sudah ringan mengucapkan kata talak itu, apakah itu sah atau tidak? Contohnya suami mengucapkan saya talak kamu karena sakit hatinya, apakah bisa tidur sama-sama lagi atau tidak, Ustaz? Apakah harus menikah lagi atau bagaimana, Ustaz? Karena kejadian memang kata talak ini sering ketika suami marah sering diucapkan. Baik. Itu kadang-kadang tidak sadar ya Ibu. Kan sudah dijelaskan tadi. Bila dia main-main tetap sah. Tapi ketika dia sadar bahwa dia emosi, ya, dia emosi ini sudah jatuh talak satu tadi kan belum lewat masa iddah, boleh rujuk lagi tanpa perlu nikah. Yang penting jangan ulang lagi itu kalimat itu, marah lagi, jatuh lagi talak satu, dia rujuk lagi. Al-Quran mengatakan at-talaq marratan, talak untuk kembali cuma 2 kali, ketiga kali tidak boleh kembali lagi. Namanya talak bain kubra. Kalau yang pertama dan kedua talak bain sugrah, talak kecil namanya. Jadi saya kau begini, pokoknya saya ceraikan kau, atau pisah, kita tidak suka lagi kau begini, turun kau kembali ke rumah mamaknu dan sebagainya. Tahu? Ternyata malamnya dia sadar, sudah terlanjur kalimat talak sudah itu. Dia sadar, dia istighfar minta ampun kepada Allah, dan dia kembali meminta maaf kepada istrinya dan tidur bersama kembali. Tapi sudah jatuh talak 1 kali. Ingat, jangan lagi main-main dengan kalimat talak yang kedua. Ternyata masih emosi lagi. Baru kemarin kau bilang begitu, nah sekarang kau bilang lagi. Sudah 2. Ingat Ibu, hati-hati. Cuma 2 kali. Ternyata belum sampai sebulan, nah bikin lagi, jatuh talak 3 di waktu yang berbeda. Maka ini dikatakan tidak boleh kembali kecuali istrimu itu sudah lewat masa iddah, dinikahi oleh laki-laki lain, kemudian entah bagaimana suami kedua cerai dengan dia, berarti dia kembali jadi janda. Maka suami yang pertama boleh menikah dengan dia lagi. Tapi kalau suaminya tidak kasih pisah, tidak berpisah dan tidak boleh disuruh, nanti saya kasih kau uang, kau ceraikan sama mantan istriku itu, biar saya bisa kawin. Itu namanya kawin Cina buta, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ini terjadi di zaman Rasul. Suatu saat ada seorang perempuan datang kepada Nabi. Dia punya suami pertama namanya Rifa'ah, ya, Ibnu Rifa'ah. Ternyata suaminya ini perkasa. Karena emosi bikin talak sampai 3 kali tadi itu. Jatuh talak 3 sama si istri. Terpaksa tidak bisa kembali lagi rujuk. Akhirnya si perempuan ini menikah dengan Abu Rahman. Namanya Abu Rahman suami kedua. Tapi ternyata Abu Rahman ini impoten, lemah syahwat. Maka dia datang kepada Nabi. Ini perempuan datang mengadu. Ya, mengadu. Ya Rasul, anna Abu Rahman kaza wa kaza wa kaza wa kaza. Sama seperti ujung kain. Nah, ujung kain kan itu lemas begini. Nabi paham maksudnya. Oh, berarti yang dia maksud ini suami kedua ini
lemah syahwat. Baru Nabi tanya begini sama dia. Oh begitu? Apa kata Nabi? Aturidina an tarji'i ila rifa'ah? La. Hatta tazuki usailata wa yazuka usailataki, kata Nabi. Kenapa? Kau mau kembali dengan rifa'ah? Karena rifa'ah masih kuat, yang ini lemah syahwat. Tidak bisa karena kau telah ditalak 3. Sebelum engkau merasakan madunya, dan Abu Rahman pun merasakan madumu. Tidak bisa kawin ulang. Pokoknya kalau selama si perempuan ini lemah syahwat, si laki-laki lemah syahwat begini, selama mereka belum pernah tidur, tidak sah terjadi perceraian sama mereka. Bisa dipahami nih? Makanya kadang-kadang kita harus kasih tahu sama suami tentang hal-hal seperti yang ibu dapatkan ini, supaya suami berhati-hati, ibu juga waspada. Karena hal-hal yang sepele ternyata di hadapan Allah, kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Ini sudah cerai, kenapa masih suami istri? Nah, ini contoh. Bisa dipahami, Bu Haja? Oke. Ada lagi yang lain? Ustaz isi di KBW bapak-bapak nanti isi materi talak supaya suami-suami itu paham. Maksudnya Ustaz kan biasa yang kami tahu sering isi materi di bapak-bapak. Jadi kalau bisa isi materi bapak-bapak tentang talak juga, agar suami kita itu tahu hukum talak itu yang sebenarnya. Bagus juga kalau suaminya juga hadir. Kalau suaminya orang yang hadir, berarti suami saya belum hadir, belum paham. Tapi tidak apa-apa, itu cuma sekedar saja. Tapi intinya begini, persoalan talak ibu yang saya jelaskan tadi itu baru satu sisi. Ya, di tangan saya ini ada kitab tebal begini, ini hanya bicara tentang talak. Yang penting tahu baca. Gondolo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz bilang kalau lemah syahwat tidak boleh diceraikan toh? Bukan. Bagaimana kalau dia lemah syahwat terus, sedangkan istrinya sudah tidak mampu? Iya. Yang dimaksud lemah syahwat di sini untuk talak bain kubra. Si perempuan ini kan sudah ditalak 3 sama suami pertama. Jadi suami pertama sudah tidak bisa rujuk lagi, kecuali si istri yang sudah cerai talak 3 tadi dikawini laki-laki lain, dengan syarat bila terjadi pertengkaran lagi, si suami kedua ceraikan dia. Ceraikan dia, tapi dengan catatan diceraikan, tapi syaratnya harus sudah tidur bersama suami pertama, suami kedua. Ya, tapi ternyata pengalaman yang didapat di zaman Rasul, dia dapat suami yang kedua lemah syahwat. Baru dia mau mengadu supaya Nabi putuskan hukum, dia boleh kembali dengan suami yang pertama. Artinya suami pertama boleh melamar dan menikahi dia lagi, karena suami pertama masih tokcer. Nah, di situ masalahnya. Nabi tidak bisa ceraikan. Karena apa? Karena kalau Nabi ceraikan itu salah. Kenapa salah? Karena hukum talak bain kubra. Makanya itu suami kalau dia talak pertama boleh rujuk, talak kedua boleh rujuk, talak ketiga tidak boleh rujuk, kecuali si istri yang sudah lewat masa iddahnya kawin dengan laki-laki lain dan mereka sudah tidur sama-sama, kemudian terjadi pertengkaran, kemudian bercerai, maka mantan suami pertama bisa melamar dan menikahi mantan istrinya tadi yang sudah pernah dinikahi oleh laki-laki lain. Itu yang dimaksud lemah syahwat tadi itu, ibu. Nah, lain lagi kalau yang ibu tanya, itu tidak ada talak bain, tidak ada talak-talak. Yang ada memang pertama nikah langsung suat. Nah, itu tadi itu khiyari namanya. Si istri boleh mengadu ke pengadilan, menyampaikan dengan bukti-bukti, maka tidak perlu menunggu suami mentalak. Kan hak talak ada sama suami. Hak talak itu langsung diambil alih oleh hakim. Dengan keputusan hakim maka jatuhlah talak jatuhlah perceraian kepada si perempuan, karena si perempuan menggunakan hak khiyari namanya. Hak
untuk memilih. Bisa dipahami nih? Tidak bisa begitu kalau begitu. Ada. Mau tambah, kalau itu yang sudah tidak haid dan menopause dan kesemutan, itu mau dibuat bagaimana? Ya, menopause itu kan bukan berarti tidak bisa berhubungan. Bisa, cuma tidak seperti sebelum menopause. Jadi yang ibu tanya ini apanya? Kalau yang masih haid itu ada masa idah. Kalau yang menopause ini kan tidak ada masa idah, karena dia kan tidak haid, sudah haid dan tidak usah pakai masa-masa idah kalau begitu. Pakai mas saja Farida. Nah sudah tidak ada nih lagi mau ditunggu apanya lagi? Ibu, Bu Haja, maaf. Itu yang ibu tanyakan tadi itu kan sudah terjawab sebenarnya. Itu berlaku bagi yang punya masa menstruasi yang normal. Yang sudah menopause, apanya mau ditunggu di situ? Tunggu matinya. Nah, beda dengan masa idah, cerai hidup dan cerai mati. Kalau cerai hidup 3 bulan 10 hari. Tapi kalau cerai mati itu 4 bulan 10 hari. Cerai mati. Yang per 3 bulan 10 hari pertama itu masa menunggu, masa iddah. Yang kedua masa duka. Jadi lebih lama yang cerai hikmah mati. Makanya ada orang tanya, Ustadz, kenapa itu kalau sudah dikasih mandi itu suamiku tidak bisa lagi saya sentuh? Kan begitu? Kan sudah diwudukan. Dengan kematian detik itu suami wafat, detik itu juga jatuh talak. Namanya talak perceraian kematian. Iya toh? Jadi ketika ibu sentuh, jangankan ibu dia sudah mati, sedangkan dia masih hidup, ibu sentuh ke air wudu batal. Betul tidak? Jadi ada 15 wanita yang haram dinikahi. Ada 15 golongan. 15 ini terbagi 2. 13 haram selama-lamanya. 2 haram sementara. Jadi ada 15 golongan wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki. Yang pertama 13 haram selama-lamanya sampai hari kiamat. Siapa itu 13 itu? Diantaranya mama kandung, saudaranya mama, tante, saudara perempuannya papa, anak susu, orang tua susu, apalagi anak perempuan dari saudara laki-laki dan saudara perempuan. Bisa dipaham? Anak dari anak kita, cucu. Bisa dipaham? Saudara perempuan seayah. Berarti satu papa, lain mama. Kalau disebut saudara perempuan seibu, berarti satu mama, dua papa. Bukan poliandri, bukan mama ini DP suami 2 sekarang, bukan begitu. Maksudnya 2 kali kawin. Kalau laki-laki, itu bisa. Karena apa? Dia bisa memadu 2 wanita ya dalam satu waktu. 2, 3, 4. Bisa dipahami nih? Ustadz, kenapa laki-laki itu boleh punya suami istri 3, 4? Nah, kita perempuan tidak boleh punya suami 2, 3, 4. Persoalannya pertama, mampu. Tidak mampu. Nah, jelas tidak mampu, apalagi sudah menopause. Lebih tidak mampu lagi. Oke. Yang kedua, kalau terjadi kehamilan, anaknya siapa itu? Karena ada 4 suaminya. Kan bingung dia mau menentukan. Ini yang hamil ini dengan suami yang mana? Itulah masalah yang terjadi kepada wanita, sehingga Islam melarang seorang wanita mempunyai suami lebih dari
satu di waktu yang bersamaan, kecuali di waktu yang berbeda. Cerai hidup kah cerai mati baru dia dikawini lagi. Nah, cerai mati cerai hidup dikawini lagi. Nah, itu dia punya suami bukan suami 2, 3, 4, suami tetap satu. Makanya disebut suami pertama, suami kedua, suami ketiga, dan suami keempat. Kalau laki-laki tidak, istri 01, istri 02, dan istri 00. Siapa itu Hugel? Bisa dipahami ini, Bu? Silakan Bu Haja. Begini Ustaz. Tidak, Bu Haja mau tanya tadi. Iya, saya sudah memahami pertanyaannya Umi seperti ini Ustaz. Misalnya kan kita sudah tua, kemudian suami kita meninggal. Nah, sementara kita ini sudah menopause ketika suami kita meninggal. Apakah kemudian mungkin karena dia sudah tua dan masih tetap cantik, jadi banyak yang ingin melamarnya. Nah, ketika ada yang ingin melamar, apakah dia harus menunggu waktu berapa lama sementara sudah tidak haid lagi sudah menopause? Baik, yang mana orangnya? Coba angkat tangan. Yang dimaksud itu Haja ini yang mana? Coba angkat tangan. Ini pertanyaan. Kasih jelas siapa oknumnya supaya jawaban jelas. Ustaz, baru pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini kan Ustaz bilang kalau talak yang ketiga kalinya itu sudah dengan talak betulan maksudnya toh. Nah, misalnya kayak pernikahan sudah 20 tahun. Nah, tahun pertama suami mengatakan talak, kemudian 5 tahun kemudian dia mengatakan, maksudnya waktu itu berapa lama Ustaz? Karena mungkin pernikahan yang 20 tahun ini mungkin sudah berapa kali bertengkar mengucapkan talak, mungkin 3 tahun satu kali dengan besar bilang talak, kemudian 3 tahun kemudian ada masalah lagi ucapkan talak, apakah waktunya itu ada waktunya atau tidak begitu? Di situ tidak disebutkan masa expire, yang disebutkan kali. Mau 20 tahun baru dia ulang lagi tetap terhitung 2. Jadi Ustaz misalnya kalau sudah mau mati dia ucapkan lagi bain kubra. Ustaz solusinya menikah itu bagaimana itu Ustaz? Apanya? Maksudnya kalau sudah 3 kali apakah harus nikah lagi atau haram bila bersama? Kalau masih ada yang mau sudah nenek-nenek begitu. Tidak Ustaz. Contohnya saya Ustaz kan sudah 20 tahun pernikahan. Terus terang setiap pertemuan besar misalnya 5 tahun satu kali contohnya, mungkin ketika suami marah tetap Bu Haja dihitung kalinya, bukan jaraknya. Solusinya Ustaz balikan lagi atau? Solusinya Ustaz Solusi apa? Iya kan mesti dilewati masa idahnya. Sempat ada masa idah kan tidak ada toh? Masa idah itu artinya masa di mana suami diberi kesempatan untuk berpikir. Selama 3 bulan tambah 10 hari. Waktu dia pikir-pikir, itu bibitnya dalam rahim perempuan itu belum tahu apa jadi atau tidak. Makanya Allah bilang, kalau kau berubah pikiran baik, kau rujuk. Tapi kalau kau tidak berubah pikiran, lewat masa idah berarti mantan istrimu itu rahimnya subur dan suci. Sehingga ketika menerima lamaran lain, maka dipastikan kehamilan itu terjadi dengan suami kedua. Bisa dipahami nih Bu? Kemudian yang pertama pertanyaan tadi itu adalah bagaimana dengan masa idah orang yang sudah menopause, ditinggal mati oleh suaminya dan sebagainya. Itu adalah yang namanya masa berkabung Ibu, yaitu 3 hari. Takziah itu 3 hari. Orang muslim yang mendapat musibah duka hanya dibolehkan berduka 3 hari, tidak boleh lebih. Kalau lebih sudah doa 7 hari, berapa hari sampai hari-hari sampai berapa tetap doa, bukan takziah lagi namanya. Kadang-kadang orang bilang lawatan takziah hari ke-7, takziah apanya di situ? Tidak ada takziah lagi, karena takziah itu artinya memberi semangat, memberi dorongan orang yang ditimpa musibah. Kenapa begitu? Nabi mengatakan, "May yata'azza akhahu bi musibatin illa kasahullahu yaumil qiyamah min hulalil karamah."
Artinya apa? Barang siapa yang mendatangi bertakziah kepada saudaranya yang ditimpa musibah, maka balasannya di hari kiamat Allah akan berikan pakaian kemuliaan kepada orang tadi itu. Saya datang kepada si fulan, suaminya meninggal. Ibu sabar, insya Allah Allah berikan ibu kekuatan iman, ketabahan hati, dan ibu boleh berfikir-fikir kalau seandainya sudah lewat masa idah, barangkali saya juga bisa diterima. Ini contoh. Kan semua kan bisa terjadi. Tapi hal-hal yang seperti itu tentunya sesuatu yang tidak wajar. Karena orang yang wanita ketika ditinggal mati oleh suaminya, kesedihannya paling dalam dibanding seorang suami ditinggal mati istrinya. Beda. Seorang wanita ditinggal mati suaminya, yang pertama dia pikirkan adalah bagaimana kelanjutan hidupnya dan anak-anaknya, bagaimana keadaannya, dan sampai kapan dia akan menjanda. Karena perempuan tidak bisa seperti laki-laki, ya kan begitu kan? Tapi kalau laki-laki ditinggal mati oleh istrinya, tidak ada masa idah. Pokoknya malam dikuburkan, pagi dia melamar, boleh. Kalau mau protes, protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kepada saya. Tapi ibu, ada satu hal yang perlu diingat. Apa itu? Hal-hal yang seperti ini, wanita lebih mulia, lebih pekah, dan lebih merasa. Itu sebabnya surga semua orang mencari untuk dimasukinya. Surga dirindukan oleh ahli ilmu, ahli amal, ahli ibadah. Oke? Surga yang begitu tinggi, tempat yang Allah siapkan semua makhluk dari mulai malaikat, oke? Bahkan sampai binatang pun kalau bisa mereka rindu untuk masuk ke dalam surga. Tapi Nabi yang mulia berkata, itu di bawah telapak kaki ibu. Tidak ada surga di bawah telapak kaki ayah. Oke? Kenapa begitu? Ahli ibadah, ahli ilmu, ahli amal saleh rindu kepada surga, tapi surga itu di bawah telapak kaki ibu. Biar ente orang alim, biar engkau ahli ibadah, biar engkau ahli amal, tapi kalau kau durhaka kepada ibumu, surga haram bagimu. Itu yang dimaksud hikmahnya surga di bawah telapak kaki ibu. Tapi kalau urusan dunia tidak di bawah telapak kaki ibu, tapi di bawah telapak kaki ayah. Apa artinya? Kalau kita mau sukses di dunia, berhasil dengan usaha, minta doa si ayah. Karena doa ayah di saat itu mustajab dan tidak perlu ragu, kata Nabi. Salasun da'awatun mustajabah la syakka fihin. Ada 3 doa yang mustajab dan tidak perlu kau ragu. Yang pertama, da'watul musafir, doanya orang musafir. Yang kedua, da'watul mazlum, doa orang yang teraniaya. Dan yang ketiga, da'watul walidi ala waladih, doa ayah kepada anaknya yang berkaitan dengan urusan rezeki dunia. Jadi kalau mau cari usaha, mau buka usaha ibu, kalau orang tua laki-laki masih hidup, datangi ambo tak, baru minta doanya. Sesudah didoakan, mudah-mudahan kau nak rezekimu dibukakan Allah, diberikan kemudahan, Allah berlimpahkan rezekinya yang banyak dan sebagainya. Dapat doa si ayah, aminkan, kemudian datang kepada ibu, minta supaya apa yang Allah kabulkan, Allah jaga dan Allah pelihara untuk mendapatkan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Itulah doa ibu. Bisa dipaham, Bu? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini persiapan sholat asar. Alhamdulillah, mengingat waktu, marilah kita hadir pada kesempatan ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.